Selamat datang di sesi kita kali ini. Eh, Anda pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras banget, banting tulang gitu ya, tapi kok kondisi finansial kayaknya gitu-gitu aja, kayak kejebak, makin kerja keras tapi nggak makin sejahtera? Nah, apa yang salah sebenarnya? Pertanyaan bagus banget itu. Hari ini kita coba bedah satu sumber inspirasi yang bisa dibilang cukup provokatif ya. Pemikiran Robert Kiyosaki di buku Rich Dad Poor Dad. Buku itu ya. Iya, buku ini kan menantang banget cara pandang kita soal duit dan kerja. Nah, kita mau coba gali nih intisarinya, kenapa kerja keras aja tuh nggak cukup? Dan apa yang mungkin bisa kita ubah, paling nggak menurut perspektif buku ini? Betul. Salah satu tamparan awalnya kan di gagasan kalau kita tuh nggak diajarin melek finansial di sekolah. Kita diajarin jadi pekerja yang baik, cari uang, tapi yaitu nggak diajarin gimana caranya bikin uang kerja buat kita. Ironis ya. Iya, dan itu bisa jadi akar masalah kenapa banyak orang pintar secara akademis ya, tapi kok finansialnya malah kesulitan gitu. Oke, menarik nih. Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya, yang disorot banget soal pola pikir. Ada beda besar katanya, antara bilang, saya nggak mampu beli ini, sama nanya, gimana ya caranya biar saya mampu beli ini? Nah, persis. Yang satu kan kayak langsung stop, matiin otak. Yang satu lagi malah, mancing otak buat cari solusi, ya kan? Yang ditekankan di sini tuh gimana omongan kita, bahasa kita soal uang, itu ngebentuk realitas kita loh. Si ayah kaya di buku itu kan, anti banget sama ucapan saya nggak mampu. Kenapa? Ya karena melatih otak buat selalu cari cara, itu latihan mental pertama. Oh, jadi latihan mental dulu ya sebelum duitnya ada? Iya, ngasah otot finansial di pikiran kita dulu gitu. Bahkan sebelum penghasilan naik. Oke. Terus ada konsep kunci lagi nih yang sering banget disebut, tapi mungkin pahamnya perlu didalemin lagi. Bedanya aset sama liabilitas. Iya, ini krusial banget. Definisinya dia kan simple ya. Aset itu masukin duit ke kantong. Liabilitas, keluarin duit dari kantong. Udah gitu aja. Sesimpel itu ya? Iya, tapi dampaknya gede. Dan di sini nih, salah satu gagasan dia yang paling kontroversial mungkin ya. Banyak orang kan mikir rumah tinggal, mobil itu aset. Tapi kalau pakai definisi tadi, Gimana tuh? ya kalau sesuatu itu malah lebih banyak nyedot duit keluar tiap bulan buat cicilan, perawatan, pajak, macam-macam, itu jadinya liabilitas. Wah, jadi rumah bisa jadi liabilitas dong ya? Bisa jadi menurut kacamata ini. Fokus orang kaya, kata buku ini, itu terus nambahin kolom aset. Bukan cuma ngejar naik gaji buat beli liabilitas yang lebih banyak lagi. Ini cukup menantang pemikiran umum loh ya. Dan kayaknya ini nggak mungkin dipahami tanpa poin berikutnya, soal melek finansial itu tadi. Tepat kali. Skill profesional yang diajarin sekolah itu beda sama melek finansial. Melek finansial itu bukan cuma bisa ngitung, tapi ngerti cerita di balik angka. Arus kas, cash flow, ngerti duit masuk dari mana, keluar kemana. Tanpa itu gampang kejebak di, apa istilahnya? Rat race ya? Nah, itu dia. Perlombaan tikus. Siklus yang, capek banget. Kerja keras buat bayar tagihan, terus nanti gaji naik. Gaya hidup ikut naik, utang nambah. Iya, terus harus kerja lebih keras lagi. Gitu aja terus muter-muter, tanpa ngebangun mesin uang sendiri. Nggak punya aset yang kerja buat kita. Dan katanya siklus ini sering dikendaliin sama emosi ya. Takut gak punya duit sama serakah. Atau keinginan buat punya lebih banyak barang. Betul, takut dan serakah. Orang kaya, menurut dia, belajar ngelola emosi ini. Biar bisa mikir strategis soal uang, nggak malah dikuasai sama emosi itu. Fokusnya yaitu, bikin uang kerja keras buat mereka, lewat aset. Nah, gimana caranya bikin uang kerja? Apa harus punya modal gede dulu buat mulai? Nggak selalu soal modal gede di awal, tapi lebih ke perubahan fokus. Dari kerja buat dapet duit, jadi bangun sistem biar duit kerja buat kita. Bisa lewat macam-macam aset, kayak bisnis yang nggak perlu kita tongkronin terus, saham, obligasi, properti yang disewain, royalti, gitu-gitu. Intinya sih pendapatan pasif atau portofolio. Oh, jadi beda ya antara pekerjaan kita sehari-hari sama bisnis dalam artian aset ini? Banget. Sumber ini nekenin itu. Pekerjaan atau profesi Anda itu bayar tagihan sekarang. Tapi bisnis Anda itu ya si kolom aset yang harus terus dibangun. Itu fondasi kekayaan jangka panjang.
Itu bisa dimulai kecil kok, pakai waktu luang mungkin. Tapi fokusnya jelas, bangun sesuatu yang ngasilin duit, independen dari waktu kerja aktif kita. Tapi kan nggak gampang ya bangun aset gitu. Pasti banyak hambatannya. Oh, jelas. Buku ini juga nyebutin kok beberapa. Kayak rasa takut, terutama takut rugi atau gagal. Terus sinisme yang mikir, mana mungkin bisa. Kemalasan juga, bilang gak ada waktu, terlalu sibuk. Kebiasaan buruk finansial juga masuk ya. Misalnya belanja dulu baru mikir nabung. Iya, itu juga. Sama arogansi, ngerasa udah paling tahu jadi nggak mau belajar lagi. Banyak deh hambatannya. Terus ada nggak sih tips buat ngatasinnya? Terutama yang malas atau kebiasaan buruk tadi. Ada satu strategi disiplin yang dia saranin banget. Bayar diri Anda terlebih dahulu. Maksudnya gimana tuh? Jadi, pas dapet penghasilan langsung alokasikan dulu buat investasi atau aset. Sebelum bayar tagihan-tagihan lain. Wah, kedengarannya ada nekat ya. Nanti tagihan gimana? Nah, justru tekanannya itu katanya bisa bikin kita lebih kreatif cari cara nambahin pendapatan atau ngatur pengeluaran. Daripada kalau duitnya keburu habis buat pengeluaran duluan. Ini buat ngelatih disiplin finansial. Masuk akal juga sih tekanannya itu. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, intinya tuh bukan cuma soal seberapa keras kita kerja, tapi seberapa cerdas kita ngelola dan muter duit kita. Paham banget beda aset dan liabilitas, terus disiplin bangun kolom aset. Itu kunci utamanya, menurut pemikiran ini. Jadi ada pergeseran mindset dari sekedar pekerja, jadi pemilik aset atau investor. Iya, bener banget. Sumber ini kayak nantang kita gitu. Jangan cuma pasrah sama keadaan, tapi aktif nanya, gimana caranya? Bukan berarti suruh berhenti kerja keras ya, tapi arahin kerja keras itu buat bangun sesuatu yang ngasih hasil jangka panjang, kemandirian finansial gitu. Persis, mengarahkan energi kerja kerasnya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat direnungkan sama pendengar di rumah ya. Coba deh pikirin. Kalau Anda terus ngelakuin rutinitas finansial yang sama persis kayak sekarang, selama katakanlah 5 tahun ke depan, bakal ada perubahan signifikan nggak di kondisi keuangan Anda? Pertanyaan bagus tuh. Terus, langkah paling kecil apa sekecil apapun itu yang bisa Anda mulai hari ini buat mulai bangun kolom aset versi Anda sendiri? Mungkin itu yang bisa jadi bahan pemikiran.